Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan mepresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan membangun distribusi peluang menggunakan metode CDF fungsi multivariate. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan, saya Dea Puspitasari dengan NIM 2202 10 10 10 19. Kemudian ada teman saya Dimas Septianto dengan NIM 2202 10 10 10 52. Kemudian ada rekan saya selanjutnya ada Adinda Putri Sahrita dengan NIM 2202 10 10 10 29 dan ada rekan saya yang terakhir yaitu Zulfa Fauziatus Sania dengan NIM 2202 10 10 10 68. Baik, di presentasi kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi atau subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada mencari fungsi kepekatan peluang dengan menggunakan metode CDF. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah metode CDF, yang keempat ada contoh soal, dan yang terakhir ada latihan soal. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, langsung saja masuk ke pendahuluan. Pendahuluan. Baik, untuk materi pendahuluan, misalkan X adalah peubah acak diskrit atau kontinu dengan fungsi peluang fx, Y adalah pengubah acak dengan Y sama dengan Ux yang merupakan fungsi dari X. Untuk menetapkan fungsi kepekatan peluang atau fungsi densitas peluang dari Y dapat dicari dengan yang pertama, fungsi distributif kumulatif atau yang bisa kita sebut CDF. Yang kedua, transformasi pengubah acak, dan terakhir fungsi pembangkit momen atau MGF. Kita lanjut. Nah, yang pertama itu mencari fungsi kepekatan peluang dengan metode CDF. Nah, pertama kan kita tahu bahwa fungsi CDF atau cumulative density function atau distribusi kumulatif dinyatakan dengan Fxx sama dengan P X lebih dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan X. Dengan definisi distribusi kumulatif CDF, Fxx sama dengan P X besar kurang dari atau sama dengan X kecil dengan pengubah acak X besar, dan PDF Fx dapat dicari dengan Fxx dengan sigma W kurang dari atau sama dengan X. Fw itu memiliki batas minus tak hingga tak hingga jika X pengubah acaknya itu diskrit. Sedangkan kalau jika X pengubah acaknya kontinu itu berarti kita menggunakan rumus Fxx sama dengan integral dengan batas bawah minus tak hingga dan batas atasnya X dengan persamaannya Fv dw sama dengan Fv dw dengan batas X-nya itu minus tak hingga tak hingga. Lanjut, kita misalkan kita memiliki pengubah acak Y sama dengan Ux, maka Fyy itu sama dengan P Y besar kurang dari atau sama dengan Y sama dengan P Ux kurang dari atau sama dengan Y sama dengan Px kurang dari atau sama dengan U inverse Y sama dengan Fx U inverse Y. Sehingga kita dapatkan rumus dari CDFY-nya itu Fyy sama dengan Fx U inverse Y. Nah, fungsi kepekatan peluang dari Y ini atau fungsi densitas Y atau PDFY dapat dituliskan dengan Fyy sama dengan turunan dari Fyy. Untuk slide selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah metode CDF. Yang pertama, tentukan CDF dari X dengan Fxx sama dengan Px besar kurang dari atau sama dengan X. Yang kedua, nyatakan CDF tersebut sebagai CDF dari Y besar, Fy besar Y kecil sama dengan Py besar kurang dari atau sama dengan Y. Yang ketiga,
Itu mohon maaf ada yang typo. Substitusi Y dengan UX dengan FY besar, Y kecil sama dengan PUX kurang dari atau sama dengan Y. Yang keempat, manipulasi bentuk UX kurang dari atau sama dengan Y sehingga menjadi bentuk PX besar kurang dari atau sama dengan U inverse Y. Jika kita operasikan menjadi Fx U inverse Y dengan sehingga didapatkan itu U inverse Y. Yang kelima, substitusi nilai X pada langkah yang pertama ini dengan U inverse Y, maka didapat Fy Y. Yang keenam, tentukan fungsi kepekatan peluang dengan Y besar, Fy besar, Y sama dengan turunan dari Fy besar, Y. Yang terakhir, kita dapat menentukan daerah hasil transformasi, yaitu daerah Y. Agar lebih jelas tentang penerapan langkah-langkah metode CDF ini, kita masuk ke penjelasan materi CDF-nya secara lebih lanjut ya. Yang akan dijelaskan Baik, oleh teman saya. baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait cumulative density function atau CDF dengan pengubah acak diskrit. Nah, ini ada misalkan Y itu memiliki distribusi binomial dengan N sama dengan 2 dan P sama dengan 1/2. Tentukan FY. Nah, diketahui N sama dengan 2, yaitu jumlah uji cobanya, kemudian P sama dengan 1/2 probabilitas keberhasilan. Nah, sebelum lanjut ke ditanya, karena ini peluang, berarti peluang kan 1 kan. Nah, ini P-nya sama dengan setengah, berarti untuk Q yaitu 1 dikurangi P, di mana 1 dikurangi 1/2. Jadi Q-nya itu 1/2. Dan ditanya adalah FY. Nah, variabel acak diskrit Y yaitu 0,1,2 dari distribusi binomial ditemukan PMF Fx sama dengan Px sama dengan X, N per X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, di mana P itu sama dengan setengah dan Q itu sama dengan setengah. Ini seperti yang dijelaskan tadi ya untuk mencari Q-nya. Kemudian Fy sama dengan 2/Y. Ini substitusi Y ke persamaan di atas, didapatkan Fy sama dengan 2/Y, dikali setengah pangkat Y, dikali setengah pangkat 2 dikurangi Y. Kemudian untuk F-nya 0, itu Y-nya itu X-nya dari persamaan di atas itu disubstitusikan 0, sehingga didapatkan, sebenarnya ini tidak terdefinisi ya teman-teman. Untuk mungkin sebelum aku jelaskan, lanjut ke F1 dulu. Nah, F1 kita substitusikan 1 ke X ke persamaan PMFFX sehingga didapatkan untuk F1-nya itu sama dengan setengah. Nah, untuk F2-nya langkahnya sama, substitusikan 2 ke X dari persamaan PMFFX yang sudah diketahui sehingga didapatkan 1/4. Nah, balik lagi karena peluang itu kemungkinan terbesarnya itu 1, maka F0 ini kan F1-nya kan diketahui setengah, F2-nya kan juga diketahui 1/4. Maka F0 itu 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/4. Jadi mendapatkan 1/4. Jadi ini dijumlah dulu, kemudian dikurangi 1 sehingga itulah mengapa dia 1/4 gitu. Kemudian lanjut untuk F0 sama dengan PY kurang dari sama dengan 0. Yang pertama F0 sama dengan F0 dari F0-nya tadi kan 1/4, kemudian F1 PY kurang dari sama dengan 1, F1 atau percobaan ya, itu jumlah dari percobaan yang di atas dengan F1. F0 ditambah F1, di mana F0 ditambah F1 yaitu 1/4 ditambah 1/2 yaitu 3/4. Kemudian F2 sama dengan PY kurang dari sama dengan 2, yaitu F2 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2
di mana jadinya F2 itu sama dengan 2. Nah, jadi dihasilkan FY sama dengan PY sama dengan Y. Yang pertama itu 0 untuk Y kurang dari 0. Karena mengapa? Karena itu ketika kemungkinannya itu tidak mencoba sama sekali. Kan kemungkinannya itu ada tidak mencoba sama sekali, mencoba cuma satu aja, dan mencoba cuma dua aja, dan mencoba semuanya. Jadi yang pertama itu 0, Y kurang dari 0 itu karena tidak mencoba sama sekali. Kemudian yang kedua, 1/4 dan Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Kemudian percobaan ketiga yaitu 3/4 untuk Y lebih dari sama dengan 1, kurang dari 2. Dan yang terakhir adalah ketika Y lebih dari sama dengan 2 yaitu 1. Di mana di sini telah digambarkan grafik atau fungsi tangga dari yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, mungkin untuk lebih paham lagi, lanjut ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai contoh soal. Tadi sudah dijelaskan ya contoh soal 1, jadi di sini kita memasuki contoh soal 2. Jadi untuk soalnya, peubah acak X memiliki fungsi kepekatan peluang Fx sama dengan 1/2X untuk X lebih dari 0 kurang dari 2 dan 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi kepekatan peluang dari peubah acak Y sama dengan 3X plus 5 dengan menggunakan metode CDF. Oke, di sini untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tuliskan fungsi kepekatan peluang X, yaitu Fxx setengah X, di mana 0 kurang dari X kurang dari 2, dan 0 untuk X yang lainnya. Fungsi secara kumulatif atau CDF X, yaitu Fxx sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai X, dengan batas negatif tak hingga ya, sampai batas atasnya itu X, Ft T dt sama dengan integral 0 sampai X setengah T dt. Menghasilkan, kita operasikan seperti biasa, menghasilkan 1/4 T kuadrat dengan batasnya tadi 0 sampai X, yaitu menghasilkan 1/4 X kuadrat dikurangi 0, terus kita operasikan lagi sehingga menjadi 1/4 X kuadrat. Sehingga untuk Fxx sama dengan Px kurang dari sama dengan X, yaitu nilainya tadi 1/4 X kuadrat. Itu untuk contoh soal yang kedua. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu FKP dari Y. Fy, Y sama dengan turunan dari Fy, Y. Akan sama dengan dari turunan dari 1/4 Y min 5/3 pangkat 2. Atau sama dengan 1/4 2 Y min 5/3 1/3. Akan sama dengan Y min 5/18 dengan batas X lebih dari 0 dan kurang dari 2. Atau 0 Y min 5/3 kurang dari 2. Akan sama dengan lagi 5 kurang dari Y dan kurang dari 11. Untuk fungsi kepekatan peluang Y, FYY sama dengan Y min 5/18 dan 0. Untuk Y min 5/18 yaitu 5 kurang dari Y kurang dari 11 dan 0 untuk X lainnya. Untuk latihan, nomor 1 eksperimen acak. Lempar sebuah dadu definisi F Y, jumlah mata dadu pada permukaan atas. Yang A, dapatkan CDF dan sketsa CDF dari X tersebut. Yang ke B, hitung PY kurang dari sama dengan 3 dan PY kurang dari 5. Untuk soal nomor 2, dalam kasus ini kita memiliki variabel acak Y1
jumlah proporsional bensin yang tersedia pada awal minggu, dan Y2 jumlah proporsional bensin yang terjual selama minggu. Fungsi densitas bersama joint density function dari Y1 dan Y2 diberikan oleh Fy1 Y2 sama dengan 3Y1 dengan 0 kurang dari sama dengan Y2 kurang dari sama dengan Y1 kurang dari sama dengan 1 dan 0 untuk X lainnya. Carilah PDF dari U sama dengan Y1 kurangi Y2 yaitu jumlah proporsional bensin yang tersisa pada akhir minggu. Baik, terima kasih untuk teman-teman para pemateri. Mungkin buat teman-teman lainnya untuk latihan soalnya bisa dikerjakan ya. Sebelum saya tutup, Mbak Zulfa boleh stop share screen-nya dulu biar kelihatan semua wajahnya. Nah, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah, dan semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.